Baik, tadi dibahas terkait dengan apa sih financial freedom gitu ya, tantangan yang dihadapi keuangan Gen Z dan milenial gitu ya. Salah satunya terlalu gampang menggunakan pay later, kemudian FOMO investasi tapi masih minim ilmunya, kemudian gaji cuma numpang lewat nih. Apalagi Gen Z sekarang ini lebih mendahulukan kopi dibanding investasi ya. Kopi nomor satu, investasi nomor sekian. Kemudian ternyata benar banget tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nova bahwa dimulai sejak kita dalam kandungan sampai mungkin nanti kita kembali ke alam kubur itu semuanya disiapkan oleh uang gitu ya. Baik, Bu Nova sebetulnya kita banyak sekali pertanyaan yang sudah disampaikan kepada panitia baik melalui offline maupun melalui online. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu peserta yang sudah bergabung bersama kita melalui online. Ada kurang lebih 380, tapi kosongnya hilang ya. Kurang lebih 380 peserta yang sudah bergabung bersama kita. Boleh, eh, mana ini pesertanya? Boleh mungkin on cam Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Oke, oh, banyak sekali nih ada 380 peserta. Izin saya bacakan pertanyaan Bu Nova yang sudah masuk ke kami. Pertanyaannya kurang lebih ada 1.500 pertanyaan, tapi karena waktu kita amat sangat mepet sekali, izinkan saya bacakan pertanyaan yang sudah kami jaring dan kami saring ya. Oke, pertanyaannya ada dari ini Ibu atau Bapak ya, Giar Septa. Boleh mungkin yang bersangkutan? Ibu Giar atau Bapak Giar Septa? Kemudian Ibu Lesa Herliani dan Bapak Encep Pais AMD. Ini dari Makassar, Kalimantan Selatan, sama dari Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Izin saya bacakan pertanyaannya Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, sekarang kan banyak yang semangat cari cuan, tapi kadang lupa mikir panjang. Menurut Mbak, kenapa mindset kaya jangka panjang itu susah banget ditanam? Mau langsung dijawab atau saya bacakan tiga-tiganya dulu? Baik. Pertanyaan berikutnya, hal penting apa yang harus diperhatikan dalam berinvestasi bagi pemula? Yang kebanyakan orang sering abaikan atau lupakan. Wah, ini kayaknya setelah selesai dari seminar ini, para penanya langsung mulai berinvestasi ini. Pertanyaan terakhir, apa strategi investasi yang paling efektif untuk menghasilkan cuan tanpa panik di tengah ketidakpastian ekonomi? Silakan. Oke, tadi pertanyaan pertama perihal, sorry, lewat itu jadinya. Sekarang kan banyak yang semangat cari cuan tapi kadang lupa mikir jangka panjangnya. Oke, secara penciptaan kita, melihat zaman dari dulu ya, dari zaman purba, memang nggak serta-merta otak, akal budi kepake. Karena lebih banyak insting. Mereka berburu, makan, kepake, selesai. Cari lagi buruan berikutnya, cari lagi buruan berikutnya, memang buat dihabisin. Dan cenderung berkomunal, berkelompok. Makanya dia senang berbagi, walaupun gak ada dibagi juga. Apalagi orang kita gitu ya. Tapi kalau titik kesadaran itu perlu ada ilmu yang dipahami dulu. Kenapa sih kita perlu menyiapkan jangka panjang ini penting? Karena itu merupakan juga instruksi. Kita perlu menyiapkan hari depan. Dan soalnya kenapa ilmu itu perlu dijemput? Karena kita nggak bisa hidup ala kadar doang, perlu tahu caranya. Itu jawaban sederhananya secara mindset kayak begitu. Nah, kenapa orang susah? Karena tadi faktor beliefnya yang terbentuk berdasarkan komunitas yang ada selama ini. Kita perlu melakukan perubahan dengan ilmu yang kita pahami. Semoga bisa menjawab Pak yang ada pertanyaan nomor 1. Kedua terkait kayaknya. Oke, pertanyaan kedua tadi strategi investasi yang paling efektif. Oke, strategi investasi efektif itu biasanya akan beda-beda setiap orang. Tergantung kebutuhannya buat kapan, berapa banyak. Penempatannya juga beda-beda tergantung profil risikonya. Ketika profil risikonya konservatif, moderat, agresif akan berbeda. Kebutuhannya jangka pendek, menengah atau panjang. Itu perlu sesi konsultasi. Efektif ini seperti apa bentuknya? Apakah sekarang pengen langsung gede? Saya cuma kasih lihat bahwa yang bentuknya high risk, high return, itu perlu high knowledge. Betul nggak? Kalau kepengennya high risk, high return, nggak ada knowledge, itu yang jadi scam investment. Itu yang boncos, itu yang depresi. Jadi perlu ada ilmunya. Semoga nanti sesi berikutnya akan menjawab juga bagaimana kita menyiapkan dulu sebelum investasi. Tapi satu pesan saya, syaratnya sebelum investasi aman dulu investasi kemudian. Pondasinya punya dulu, baru step investasinya masuk.
Jangan belum punya pondasi apa-apa, punya duit sedikit baru langsung investasi. Benahi dulu yang basic. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, oke. Yang pertama, investasi ini kan punya tujuan. Jangan, saya soalnya melakukan sampling, lebih dari 80% orang nggak ngerti tujuan investasi buat apa. Saling ikut aja. Lu buat apa invest? Ya invest aja bun, buat duit berkembang, kata dia, buat tahu. Tujuannya buat apa? Investasi ini perlu ada tujuan. Entah buat sekolah, entah perlu buat pensiun, entah perlu buat haji, itu ada tujuannya. Nah ketika tujuannya beda-beda, kendaraannya beda-beda. Lu mau kemana? Saya tanya nggak tahu. Naik mobil aja bun, konyol nggak? Terus lu mau ngapain sekarang? Enggak, jalan aja muter-muter. Jadi investasi untuk pemula, tentukan dulu untuk apa dan siapa Anda melakukan investasi. Sehingga mengetahui financial goals-nya berapa yang mau dicapai, sehingga tahu kendaraannya dengan waktu yang ada dan konsekuensi risiko yang dihadapi. Nah ini merupakan jawaban yang simple, yang mungkin nggak semuanya langsung cerna bisa. Apaan sih Bu jawabannya, saya kepengen langsung ada di spill gitu loh. Produk atau bentuk yang langsung ada duitnya. Nggak bisa kayak begitu, tiap orang akan beda-beda. Nanti saya berharap dan Anda akan ketemu jawabannya akan lebih tajam lagi di pemateri berikutnya. Semoga 3 pertanyaan tadi mewakili untuk menghantarkan kepada sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, izin Bu Nova, kita masih punya satu pertanyaan yang offline, izin. Silakan untuk para peserta yang masih ingin bertanya, kami berikan pertanyaan terakhir, satu pertanyaan. Boleh, silakan. Silakan, angkat tangan ya, jangan angkat kaki kalau mau bertanya. Dengan siapa di mana? Jari-jari. Sorry. Yang tahu kuis itu umurnya pantaran saya berarti. Siapa namanya, sorry? Syakila. Syakila. Syakila atau Cekila? Syah. Aduh itu anak saya. Oh, Syakila namanya. Oh, sama. Saya masih semester 4 Bu, jadi masih Gen Z. Mungkin perwakilan juga dari teman-teman saya yang Gen Z. Tadi kan Ibu sempat menyinggung tentang perilaku konsumtif Gen Z dan mereka yang masih terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan gaya hidup yang tinggi. Nah, saya penasaran sebenarnya kalau misalnya dari Ibu sebagai mungkin psikolog juga gitu ya, pernah Wellness menerapi coach. para Gen Z, itu apa prinsip atau pegangan yang perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri agar kita tuh nggak terpengaruh lingkungan sekitar dan juga memiliki gaya hidup yang mengikuti teman-teman kita yang mungkin berdampak pada financial freedom. Oke, Terima thank kasih. you Sakila. Ini mewakili teman-teman yang lain juga. Sebenarnya perilaku bukan cuma di usia Sakila sih. Bahkan generasi berikutnya juga sama, problem beda lagi aja cuman gitu loh. Tapi satu jawabannya, kalau pakai kata kesadaran. Kesadaran diri tadi membuat kita nggak gampang tergoyahkan. Kalau orang nggak sadar kan gampang kesono sini. Sadar karena dia punya tujuan. Saya punya tujuan, saya harus siapin duit misalnya angkanya 10.000. Terus saya direcokin kiri kanan, saya nggak mau karena saya pengen cepet capek 10.000. Jadi titik kesadaran tadi sangat menentukan bagaimana perilaku keuangan. Nah memang ini perlu dibentuk, perlu dipahami dengan proses juga. Nah nanti kayaknya Ibu Esa ada berikan juga satu sesi khusus untuk partisipan kelas ini bisa dapatkan sesi screening atau konsultasi. Karena tiap orang akan berbeda. Ketika kita tahu tujuan kita apa, kita punya titik kesadaran untuk mencapai itu kenapa begitu penting, nanti perilaku kita akan berbeda merespon. Lu mau ngajak gue apa-apa kayaknya enggak deh, gue pengen beli motor, kepengennya. Udah kita jalan ke Bali dulu aja, enggak gue motor udah kayaknya kebelet, beda kan? Ketimbang dia gak punya rencana, apapun akan sampai di mana aja situasinya. Semoga bisa menjawab untuk kasus yang berbeda juga. Terima kasih dari saya. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi cuan itu memang proses, tapi freedom itu tujuan. Boleh mungkin diberikan hadiah, Bu Nova sekaligus sesi foto bersama. Boleh, Syakila boleh ke depan. Tadi ada penanya ada berapa orang ya? Ada 4. 4 ya? Iya. Saya juga baru menerbitkan buku. Jadi namanya berawal dari impian berpijak pada tekad tuh series yang saya bikin. Teman-teman yang tadi bertanya, spesial ya, itu bonus. Siap. Nanti saya berikan berarti ada 4 buku ya. Tapi Iya. habis ini minta alamat atau apa saya boleh kirimkan. Nanti ada di situ lebih detail panduannya Sakila. Kalau sekarang kan cuma tanya jawab aja ngobrol. Semoga bisa bermanfaat juga gitu. Baik, siap. Boleh mungkin nanti para Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui online, boleh untuk disertakan alamat lengkapnya ya begitu? Iya.
Boleh, silakan Syakila ke depan. Ke depan dulu Syakila boleh. Kita foto bersama dulu sekaligus penyerahan kenang-kenangan sekaligus plakat dari Teh Resa Saridona selaku founder dari Kelola Uang Kita. Ini ke Bu Nova. Syakila boleh sebelah sini. Oke, terima kasih banyak. Boleh. Oke, berikutnya boleh bagi para peserta yang hadir melalui offline maupun melalui online, berikutnya kita akan melakukan pengisian kuesioner terlebih dahulu. Ini ada hadiah saldo 4,5 juta nih. Beserta umroh ya, umrohnya insya Allah ke Mekah dan Madinah ya, bukan ke Tanah Abang. Oke, ini ada 100 orang tercepat. Yang paling cepat belum diklik tapi udah ke submit dia dapat 25. Bukan juta ya, 25.000 nanti saldo reksadana. Boleh mungkin tim operator ditampilkan, boleh silakan segera diisi ya. Saya hitung sampai 10. 10 sudah? Belum. Oke. Ini nanti 100 orang tercepat akan mendapatkan saldo reksadana sebesar Rp25.000, kemudian konsultasi keuangan secara pribadi bersama Teh Resa Saridona selaku founder Kelola Uang Kita. Offline dan online, 100 tercepat. Oke, deadline-nya sampai tanggal 21 bulan April 2025. Tapi tetap ya yang 100 tercepat dia yang dapat hadiah. Kalau yang isinya tanggal 21 ya hamdalah aja ya. Ucapan terima kasih saja.